Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Kali ini sekarang saya lagi ada di workshopnya istri saya, lagi beberesan beberapa barang yang perlu diberesin. Kebetulan beberapa minggu lalu saya baru aja nambah 3D print baru atau mesin 3D printer baru untuk ngebantu pekerjaan istri saya supaya lebih efisien. Kalau yang teman-teman lihat di belakang sini tuh ada meja yang isinya beberapa 3D printer. Kita nanti akan ke sana untuk ngeliat beberapa 3D printer tersebut. Kenapa saya nambah 3D printer? Karena kebetulan beberapa minggu lalu 3D printer ini tuh lagi ada yang rusak. Sementara deadline itu tetap jalan terus kan. Jadi kita harus mempercepat produksi supaya nggak ketinggalan lah deadline-nya, nggak terlambat gitu ya. Makanya sambil nunggu mesin-mesin ini dibenerin, waktu itu saya mutusin untuk nambah 3D printer baru lagi. Nah, 3D printer barunya kayak apa nanti kita akan lihat juga. Tapi sebelum itu saya pengen ngajak teman-teman untuk ngelihat meja di belakang saya ini. Yuk. Oke, secara garis besar tuh sebenarnya saya punya 4 3D printer malah. Ini satu, ini 2, 3, dan yang di belakang tuh yang kuning itu 3D printer resin 1 gitu ya. Nah, waktu itu kurang lebih sekitar 2 minggu lalu tuh 3D printer ini tuh rusak. Hasil printnya jelek banget gitu lah ya. Jadi ada masalah di 3D printernya, dan setelah saya coba untuk ngoprek-ngoprek sendiri tuh nggak ketemu juga. Akhirnya nyerah dan saya mutusin untuk ngontak service center lah untuk diperiksa lebih lanjut. Ini sekarang kondisinya udah balik, udah diperbaiki gitu ya. Yang kiri udah bisa berfungsi seperti normal. Sementara yang kanan malah muncul masalah lain. Ini kayaknya mesti akan saya balikin lagi gitu ke sana. Ya. Nah, sementara satu 3D printer yang ini 3D printer saya yang paling lama. Yang saya mungkin udah punya 3D printer ini sekitar 5 tahun lah gitu. Ini Creality Ender 5 udah di-upgrade sama BL Touch dan beberapa upgrade kecil lainnya. Ini malah 3D printer yang paling robust, yang nggak pernah kenapa-napa. Cuma karena sebenarnya saya biasanya jalan dengan 4 3D printer ini, atau kalau kita spesifikin untuk 3D printer PLA itu 3 ini, dan waktu itu 2-nya nggak bisa dipakai karena rusak, ya kan kita hanya mengandalkan satu 3D printer ini. Dan itu nggak cukup, karena deadline kita banyak dan ada beberapa project yang harus selesai saat itu juga, dan deadline-nya itu nggak bisa ditawar gitu. Makanya kita mutusin untuk nambah 3D printer satu lagi, yaitu ini dia. Ini dia 3D printer baru kita, yaitu Bambu Lab P1 Series. Nah, P1 Series ini sebenarnya juga buat yang nggak tahu gitu ya, itu ada beberapa seri. Yang kita ambil adalah Bambu Lab P1P yang memang belakangan itu lagi naik daun juga karena dia cepat banget. Katanya produksinya bisa lebih cepat karena memang mesinnya bisa bergerak jauh lebih cepat dan lebih efisien. Gitu. Barangnya kayak apa? Ini dia. Ini dia si Bambu Lab P1P. Tuh, serinya Bambu Lab P1P atau P1P gitu ya. Bentuknya ringkas ya, frame-nya kotak gini ada 4, mirip kayak si Ender 5 yang di situ tuh ya. Nah, si P1P ini bentuknya tapi sedikit lebih kecil, ukuran bednya ini lebih kecil dibandingkan sama si Creality Ender 5, cuma speednya jauh lebih kenceng. Itu yang ngebuat saya mutusin untuk ngambil si Bambu Lab P1P ini. Tampilannya sih sebenarnya simple. Di sini extrudernya, filamennya ada dipasang di belakang situ. Ini selang atau Bowden tab yang untuk melewatin si filamennya masuk ke dalam gitu. Terus kendalinya ada di mana? Ada di sini, layar depannya ada di sini, terus slot micro SD-nya ada di sini. Seperti biasa, sebenarnya ada fitur tambahan lain, yaitu dia support WiFi. Cuma saya nggak pakai lah karena repot lah. Saya lebih suka untuk ngopi langsung filenya ke dalam micro SD ini. Terus ada tambahan si lampu LED ini untuk nerangin hasil print waktu kalau lagi ngeprint gelap-gelapan gitu ya. Kenapa perlu lampu LED? Ternyata karena di dalam sininya tuh
ada kamera gitu. Jadi sambil ngeprint tuh dia juga akan ngerekam hasil printnya. Tuh. Kayak apa kecepatannya dan hasil printnya kayak gimana. Abis ini saya akan coba ngeprint satu test file yang ada di dalam microSD ini. Kita lihat ya berapa cepat dan hasilnya kayak apa. Oke, jadi ini hasilnya. Kita coba lihat dulu ya. Ini kita lepas, bisa nggak? Masih agak panas sih, jadi agak susah. Nah, nih bisa cabut. Oke, jadi kira-kira bentukannya kayak gini. Ini biasanya dipakai buat benchmarking atau testing kemampuan 3D printer kita. Kalau misalnya ada perubahan atau penambahan alat baru, ya biasanya ini dipakai buat ngetes nih. Kira-kira efeknya seperti apa, terus misalnya ada efek yang jelek atau enggak, semuanya bisa dilihat di sini. Dan teman-teman bisa lihat juga di sini hasilnya perfect ya, nggak ada isu sama sekali, nggak ada garis-garis aneh, nggak ada filamen yang berantakan, pokoknya jadinya bagus. Dan menariknya untuk ngeprint barang ini, si Bambu Lab P1P ini tuh cuma perlu waktu kurang lebih sekitar 26 menit. Saya dulu waktu pas ngeprint pakai si Ender 5 ini nih, si yang di sini nih, pernah nyoba juga untuk ngeprint benda yang sama. Dengan menggunakan setting standar itu makan waktu kurang lebih hampir 1 jam. Jadi sama-sama setting standar, tapi ini bisa 3 kali lebih cepat. Itu pasti akan sangat ngebantu buat saya dan istri saya untuk ngerjain semua barang yang membutuhkan 3D printer. Jadi ini akan sangat membantu kita ke depannya. Oke, mungkin gitu dulu untuk kali ini, untuk preview atau testing cepat si Bambu Lab P1P ini. Jadi mungkin di video-video selanjutnya saya akan mengulas lebih lanjut, lebih dalam soal si Bambu Lab P1P ini. Mudah-mudahan ya. Selain itu juga saya mungkin akan lebih banyak membuat konten terkait tentang si 3D printer pada umumnya atau 3D printing pada umumnya. Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like video ini jika kamu suka dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Ste dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.